Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumaria dengan NIM 0910809191003. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah lingkungan dunia usaha. Yang pertama, pengertian dunia usaha. Dunia usaha dapat diartikan sebagai suatu lingkup yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi, dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemuasan maksimal keinginan dan kebutuhan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lingkup usaha yang saling berinteraksi, misalnya dalam usaha pertanian, transportasi, dan usaha-usaha lainnya. Dunia usaha adalah usaha mikro atau usaha kecil, serta usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, lingkungan-lingkungan yang terdapat dalam dunia bisnis. Ada beberapa jenis lingkungan yang mempengaruhi kegiatan suatu bisnis dan dijalankan oleh pelaku bisnis. Pada dasarnya, lingkungan tersebut terdapat dan dapat dibedakan atas dua lapis. Yang pertama, merupakan lingkungan intern yang mungkin dapat dikendalikan secara organisator oleh pelaku usaha sehingga dapat dikendalikan sesuai keinginan perusahaan. Sedangkan lapisan kedua disebut dengan lingkungan ekstern, yaitu lingkungan yang berada di luar kegiatan bisnis yang tidak dapat dikendalikan begitu saja oleh pelaku bisnis sesuai keinginan perusahaan. Pelaku bisnislah yang harus mengikuti kemauan lingkungan ekstern tersebut. Faktor-faktor intern yang mempengaruhi kegiatan bisnis tidak lain dari unsur-unsur atau subsistem kegiatan bisnis seperti tenaga kerja, modal, material atau mesin, peralatan dan komputer, serta metode atau manajemen yang digunakan pelaku bisnis. Kelima jenis lingkungan intern akan mempengaruhi maju mundurnya kegiatan bisnis. Namun, karena berada dalam lingkungan intern perusahaan, maka masih dapat dikendalikan dampaknya bagi kegiatan bisnis. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan ekstern dalam kegiatan bisnis. Yang pertama, lingkungan ekonomi dan hukum. Semua orang bersedia memulai bisnis baru jika mereka percaya bahwa risiko kehilangan uang mereka tidak terlalu besar. Sebagian dari risiko tersebut mencakup perekonomian dan bagaimana pemerintah bekerja sama dengan atau menentang. Pemerintah dapat melakukan banyak hal untuk mengurangi risiko memulai bisnis, dengan demikian meningkatkan kewirausahaan dan kekayaan. Yang kedua, lingkungan teknologi. Berbagai alat dan mesin yang diciptakan dalam sejarah telah sangat mengubah lingkungan bisnis, tetapi hanya sedikit perubahan teknologi yang mampu menyebabkan pengaruh menyeluruh dan bertahan lama pada bisnis. Hal yang penting di antara perkembangan teknologi adalah internet. Kemudian yang ketiga, lingkungan persaingan. Persaingan di antara pebisnis belum pernah seketat saat ini. Beberapa perusahaan telah memfokuskan diri pada kualitas produk untuk bersaing dengan para kompetitor. Tujuan dari banyak perusahaan adalah nihil cacat, tidak ada kesalahan dalam membuat produk. Yang keempat, lingkungan sosial. Demografi adalah penelitian statistik dan populasi manusia berkaitan dengan jumlah, kepadatan, dan karakteristik seperti umur, ras, gender, dan pendapatan, termasuk dalam bagaimana seseorang hidup, di mana mereka tinggal, dan apa yang mereka beli, dan bagaimana mereka menghabiskan uangnya, bagaimana mereka menghabiskan waktunya. Yang kelima, lingkungan global. Lingkungan bisnis global sangat penting. Bagaimana dan perubahan penting pada lingkungan dalam tahun-tahun ini, tumbuhnya persaingan internasional dan meningkatkan perdagangan bebas antar bangsa
Dua hal ini menyebabkan bertambahnya perdagangan adalah perbaikan transportasi dan komunikasi. Yang ketiga, pelaku bisnis atau tingkatan partisipasi bisnis. Dalam bisnis memiliki tingkatan atau level bisnis, termasuk juga di dalamnya partisipasi dalam bisnis. Adapun partisipasi bisnis secara umum diantaranya, yang pertama, tingkat partisipasi bisnis domestik dan lokal. Tingkat partisipasi bisnis lokal adalah suatu unit bisnis yang tingkat operasional dan pangsa pasarnya berada dalam suatu wilayah tanpa melewati batas negara atau luar kota. Yang kedua, tingkat partisipasi perusahaan internasional. Tingkat partisipasi perusahaan internasional adalah suatu unit bisnis yang sudah memperluas produksi dan pemasaran produk maupun jasanya ke luar negeri. Dengan memasuki pasar internasional, maka perusahaan harus mampu beradaptasi, di mana semua bidang dengan kultur budaya di negara setempat agar tidak menimbulkan permasalahan sosial. Yang ketiga, tingkat partisipasi perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang beberapa pabrik di negara-negara berbeda. Yang keempat, tingkat partisipasi perusahaan global adalah unit bisnis yang memiliki kantor pusat di banyak negara lain dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Dalam tingkat partisipasi perusahaan global sudah semakin pudar dan hilangnya batasan-batasan pasar suatu negara dengan negara lainnya. Kemudian yang keempat, maksud dan tujuan bisnis. Tujuan bisnis suatu perusahaan dapat dilihat dari berbagai macam kepentingan, baik owner, pesaing, supplier, karyawan, konsumen, masyarakat umum maupun pemerintah. Pada umumnya, tujuan bisnis didirikan tidak hanya profit semata, namun serta keseluruhan tujuan bisnis didirikan meliputi yang pertama profit, yang kedua pengadaan barang dan jasa, yang ketiga kesejahteraan bagi pemilik faktor produksi dan masyarakat, yang keempat full employment, yang kelima eksistensi perusahaan dalam jangka panjang atau dalam waktu yang lama, yang keempat kemajuan, dan yang keenam kemajuan dan pertumbuhan, yang ketujuh prestil dan prestasi. Tercapainya tujuan bisnis akan bersifat lebih jangka panjang jika didukung secara eksklusif tercapainya tujuan para pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Misalnya pihak tenaga kerja, supplier bahan, pemilik mall, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Itulah tadi pemaparan materi saya tentang lingkungan dunia usaha. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.